Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Fadisha Nikmat. Hari ini kita akan membahas mengenai karakter peserta didik dalam pendidikan inklusif. Dengan saya Fadisha Nikmat dengan NIM 12211118837. Adapun topik yang kita bahas hari ini yaitu ada 3 topik utama, yaitu konsep pendidikan inklusif, yang kedua prinsip pendidikan inklusif, yang ketiga karakteristik peserta didik. Ini mana karakter peserta didik ini ada 2 subtopik, yaitu mengenai kategori berkebutuhan khusus dan variabilitas individu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep pendidikan inklusif. Nah, untuk konsep pendidikan inklusif ini, apa sih pentingnya dari pendidikan inklusif itu sendiri? Nah, yang pertama itu mengubah cara pandang terhadap hak pendidikan bagi semua individu. Tak jarang kita melihat kondisi masyarakat yang dimana masyarakat tersebut memandang rendah terhadap seseorang ataupun pihak yang tergolong dalam kategori inklusif atau berkebutuhan khusus. Makanya tak jarang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini merasa terasingkan, merasa terkucilkan, merasa direndahkan, sehingga mereka malu ataupun tidak yakin untuk mendapatkan pendidikan di masa kecilnya ataupun dalam kehidupannya. Dan pentingnya yang kedua yaitu menjamin akses pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Jadi dengan adanya pendidikan inklusif ini atau dengan adanya pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dalam pendidikannya bisa terjamin atau adalah yang membantu mereka dalam menjalani dunia pendidikan. Lalu, apa sih definisi dari pendidikan inklusif itu sendiri? Nah, jadi untuk pendidikan inklusif ini, setiap individu belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Jadi, karena beliau ataupun karena anak ini berkebutuhan khusus, bukan berarti kita harus memisahkan anak ini dengan anak-anak yang normal lainnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menyatukan ataupun menggabungkan antara anak yang berkebutuhan khusus ini dengan anak yang normal lainnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak ada terbesit pikiran, wah anak tersebut memiliki kekurangan, jadi kita tidak boleh menemaninya, atau anak tersebut beda daripada kita, jadi kita tidak boleh bermain sama dia atau belajar sama dia gitu. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Makanya kenapa kita harus gabungkan mereka dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Berikutnya, itu tidak ada diskriminasi berdasarkan perbedaan individu. Nah, itu tadi tidak ada diskriminasi ya. Jadi tidak ada yang memandang rendah ataupun memandang sebelah mata kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan yang terakhir, semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus berhak atas pendidikan yang berkualitas. Jadi walaupun anak tersebut memiliki kekurangan, bukan berarti kita hanya memberikan pendidikan seadanya saja, tidak. Namun tetap kita harus memberikan pendidikan yang sempurna, pendidikan yang terbaik untuk anak berkebutuhan khusus juga, supaya mereka memiliki tingkatan yang sama, tidak memandang kekurangan ataupun kekurangan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk berikutnya prinsip dari pendidikan inklusif itu sendiri. Ada beberapa prinsip ya dalam pendidikan inklusif ini yang menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu keberagaman yang dihargai. Jadi menghormati perbedaan setiap peserta didik. Kita sebagai guru harus menghormati ataupun menyamaratakan setiap peserta didik, baik yang itu inklusif atau yang berkebutuhan khusus dengan yang normal atau yang lainnya. Yang kedua itu ada partisipasi aktif, yaitu mendorong keterlibatan semua peserta didik dalam proses belajar. Jadi kita sebagai guru harus mengikut sertakan, harus membimbing juga anak yang berkebutuhan khusus ini untuk dapat bekerja sama dalam tim, untuk dapat berperan aktif dalam tim, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berikutnya itu ada aksesibilitas, yaitu memastikan semua peserta didik dapat belajar tanpa hambatan. Jadi, walaupun mungkin si anak tersebut memiliki kekurangan dalam mempelajari sesuatu ataupun memahami sesuatu, kita sebagai guru harus membantunya semaksimal mungkin supaya anak tersebut dapat belajar dengan nyaman ataupun belajar dengan sebagaimana mestinya. Yang dimana anak tersebut juga paham apa yang kita ajarkan, entah itu dengan alat bantuan atau usaha kita yang lebih kepada anak tersebut.
Berikutnya, keterlibatan orang tua dan komunitas, menjalin kerjasama untuk mendukung pendidikan. Jadi kita sebagai guru tidak hanya berpatokan kepada kita saja, namun kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua peserta didik ataupun dengan komunitas tertentu, supaya pembelajaran yang dijalankan itu bisa menghasilkan pembelajaran yang maksimal, yang dimana sesuai dengan kebisaan dari si anak tersebut. Nah, berikutnya itu individualisasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan individu. Itu tadi ya, jadi kita apa kekurangan si anak, itulah yang berusaha kita penuhi, berusaha kita atasi kekurangan anak tersebut dalam proses belajar. Berikutnya yaitu pembelajaran seumur hidup, mendorong pendidikan yang berkelanjutan. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan si anak mentok di pelajaran itu saja, namun kita harus mengajarkan supaya si anak tersebut ke depannya dapat mempertahankan ataupun menjalankan kehidupannya sendiri walaupun memiliki kekurangan, seperti itu. Berikutnya, sumber daya tambahan, yaitu menyediakan alat dan teknologi bantu bagi yang butuhkan. Ini tadi ya, dari sumber daya tambahan. Jadi semisal anak tersebut ada berkebutuhan khusus yang memerlukan alat khusus untuk membantu beliau ataupun anak ini memahami, seperti alat bantu pendengaran atau braille ya, yang kode-kode titik-titik itu. Nah, itu harus usahakan kita penuhi supaya anak tersebut dapat mengikuti pelajaran juga. Yang terakhir itu ada masih ada berikutnya, ada kolaborasi guru. Jadi tidak hanya berpatokan kepada kita saja sebagai guru pribadi, namun kita juga bisa kerjasama dengan guru-guru yang lain untuk mendapat tujuan pembelajaran yang maksimal. Berikutnya, student center. Jadi menilai kemajuan berdasarkan potensi dan kebutuhan individu. Jadi kita menilai murid bukan secara mayoritas, namun secara individualnya, secara masing-masing pribadi siswanya, karena masing-masing siswa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing, memiliki minatnya masing-masing. Maka dari itu kita harus menilai mereka dari pribadi masing-masing. Kita tidak bisa mengelompokkan mereka secara penilaian, namun ya dinilai masing-masing, karena masing-masing ada capaiannya tersendiri gitu. Dan yang terakhir itu pemberdayaan peserta didik. Jadi membantu mereka menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Jadi kita tidak hanya mempelajari materi saja, teori saja, namun kita harus bisa membimbing anak tersebut untuk memiliki mental yang kuat, memiliki kepribadian kuat, sehingga anak tersebut tidak tergoyahkan ataupun tidak gampang merasa terkucilkan oleh temannya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik peserta didik kebutuhan khusus. Nah, untuk karakteristik ini adalah tipe-tipe peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ada apa sajakah tipe-tipenya? Yang pertama itu ada secara fisiknya. Jadi peserta didik dengan kebutuhan fisik dapat mengalami keterbatasan yang memengaruhi mobilitas mereka. Jadi secara fisik ini entah mereka kekurangan anggota tubuh atau kelebihan anggota tubuh atau malfungsi anggota tubuh, maka kita harus bisa menyesuaikan pembelajarannya. Semisal pembelajaran yang memerlukan aktivitas fisik, maka kita tidak bisa menuntut penuh aktivitas fisik tersebut kepada siswa tersebut. Jadi kita sesuaikan porsinya sesuai dengan kemampuannya juga gitu. Berikutnya itu ada sensorik. Nah, untuk sensorik ini, peserta didik dalam kategori ini mungkin memiliki gangguan pada penglihatan, pendengaran, atau indera lainnya, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan indera yang tersisa. Jadi semisal kekurangan penglihatan itu kita bisa bantu dengan kacamata ataupun mengurangi pembelajaran yang menggunakan kata-kata yang banyak. Jadi kita bisa pakai kata-kata inti saja atau sedikit saja supaya anak tersebut bisa fokus terhadap kata tersebut. Seperti itu untuk yang sensorik. Selanjutnya secara kognitif. Nah, peserta didik dengan kebutuhan kognitif menghadapi kesulitan dalam memahami, memproses dan mengingat informasi. Jadi kognitif ini lebih ke pemikirannya, lebih ke daya kemampuan otaknya. Jadi kan kadang ada siswa yang memang beneran lemot secara berpikirnya, beda ya dengan siswa yang normal.
kalau yang anak kebutuhan khusus ini memang benar-benar susah dalam memahami ataupun mengingat pembelajaran yang kita berikan. Jadi solusinya adalah kita harus memberikannya secara berulang-ulang dan kalau bisa memang relate dengan kehidupan si siswanya. Jadi si siswa tersebut bisa memahami secara nyata, secara bermakna. Berikutnya itu ada emosional dan sosial. Kategori ini mencakup peserta didik dengan kesulitan emosional dan sosial seperti gangguan perilaku, kecemasan, depresi, atau gangguan spektrum autisme. Jadi ini lebih ke mental, ke emosional, lebih ke hubungan siswa tersebut dengan masyarakat atau dengan sekitarnya. Jadi semisal anak tersebut tibanya lagi kambuh ya, atau lagi terjadi gangguan emosionalnya, maka kita sebagai guru harus bisa mengatasinya supaya anak tersebut bisa kembali tenang, bisa kembali tidak berontak ya, atau ya menenangkan lah intinya, supaya dianya pun bisa kembali belajar dengan nyaman, seperti itu. Nah, berikutnya karakteristik peserta didik yang dari variabilitas individunya. Ini ada 3 poin, yaitu dari tingkat kemampuan, gaya belajarnya, dan minat motivasinya. Nah, untuk tingkat kemampuan ini, variabilitas dalam tingkat kemampuan merujuk pada perbedaan akademis dan kognitif di antara peserta didik. Jadi, kita harus bisa memahami kemampuan kognitif di antara peserta didik, baik yang normal ataupun yang berkebutuhan khusus, supaya kita dapat mengimplementasikan metode belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Berikutnya untuk gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada cara individu memproses informasi dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Ini masih ada kaitan dengan poin pertama, di mana kita harus mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswa. Kita tidak bisa menyamaratakan gaya belajar kepada semua siswa, karena itu tadi, semua siswa memiliki kelebihannya tersendiri, memiliki tipenya tersendiri dalam belajar. Dan yang terakhir ini minat dan motivasi. Peserta didik yang termotivasi dan memiliki minat pada suatu subjek cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itulah, kita sebagai guru tidak hanya berpatokan kepada teori dan materi, namun kita juga harus bisa mengimplementasikan pembelajaran tersebut kepada siswa. Kita harus bisa menggambarkan secara nyata pembelajaran tersebut kepada siswa, supaya siswa tersebut dapat mempelajari sesuatu yang bermakna atau dapat memahami pembelajaran tersebut secara nyata. Jadi itu dia pembahasan kita mengenai karakteristik karakteristik peserta didik, yang dimana semua materi tersebut itu referensinya adalah dari buku Pendidikan Inklusif, yaitu terdapat pada bab 4, yaitu mengenai karakteristik peserta didik dalam pendidikan inklusif, halaman 65 sampai dengan 70. Jadi itu dia pembahasan kita hari ini mengenai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.